Aku tak pernah menyangka hidupku akan jadi berita besar di kampung. Hari pernikahan yang seharusnya indah berubah jadi panggung aib. Para tamu bubar dengan wajah terkejut, beberapa berbisik penuh gosip. Malam itu, rumahku sunyi. Aku duduk di ruang tamu dengan mata bengkak, memandangi cincin kawin yang kini tak berarti apa-apa. Nisa tidur di kamarnya setelah lama menangis di pelukanku. Aku merasa bersalah, hancur, dan marah sekaligus. Bagaimana mungkin aku hampir menyerahkan hidupku kepada pria yang ternyata menyimpan niat busuk? Tengah malam, aku mendengar suara pintu diketuk keras. Ketika ku buka, ternyata Arman berdiri di sana dengan wajah gelap. "Kita harus bicara," katanya dengan suara berat. Aku panik. "Pergi, Arman. Aku tidak mau lihat kamu lagi. Jangan pernah dekat-dekat dengan aku dan anakku," teriakku sambil menutup pintu. Tapi ia menahan. "Kamu salah paham, aku bisa jelaskan. Semua yang anakmu bilang itu fitnah. Dia cuma takut kehilangan kamu, makanya dia bohong," katanya memelas. Namun di balik matanya, aku melihat tatapan mengerikan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku mundur beberapa langkah. "Kalau kamu masih punya hati, jangan ganggu aku lagi. Kalau benar kamu sayang, buktikan dengan pergi," jawabku gemetar. Tapi Arman justru tertawa kecil, dingin. "Kamu pikir semua orang akan percaya anak kecil itu? Orang gampang lupa. Sebentar lagi kamu butuh aku lagi. Kamu nggak bisa hidup sendirian selamanya." Kata-katanya membuatku muak. Aku langsung menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Malam itu aku tak bisa tidur. Bayangan wajah Arman dan tangisan Nisa terus menghantui. Beberapa hari kemudian, aku mencoba mencari kebenaran. Aku duduk bersama Nisa di kamar, mencoba menenangkannya. "Nak, Mamah minta maaf. Maaf banget karena nggak peka sama perasaan kamu. Tapi tolong ceritakan semuanya sama Mamah, biar Mamah tahu apa yang sebenarnya terjadi," pintaku dengan suara lirih. Nisa terdiam lama, lalu perlahan ia bercerita. Air matanya mengalir deras. Ia menceritakan bagaimana beberapa kali Arman datang ketika aku tak ada di rumah, bagaimana ia selalu mengelus rambutnya dengan alasan sayang, lalu masuk ke kamarnya. Ia berusaha menolak, tapi Arman mengancam kalau ia cerita, aku tidak akan percaya dan justru marah. Mendengar cerita itu, hatiku serasa dirobek-robek. Aku menyesal setengah mati. Aku memeluk Nisa erat-erat, berjanji tak akan pernah membiarkannya terluka lagi. Hari itu juga aku melaporkan Arman ke polisi. Meski awalnya sulit, namun dengan bukti dan saksi beberapa orang yang pernah melihat tingkah anehnya, kasus itu mulai diselidiki. Arman marah besar, ia sempat mengancamku lewat pesan, tapi aku sudah tak peduli. Aku hanya ingin melindungi anakku. Berbulan-bulan kemudian, sidang berlangsung. Aku duduk menggenggam tangan Nisa di pengadilan. Arman masih berusaha menyangkal, tapi bukti dan kesaksian kuat membuatnya tak bisa lagi lolos. Hakim mengetuk palu, menjatuhkan hukuman penjara. Saat itu juga aku menangis lega, bukan karena senang melihatnya di penjara, tapi karena akhirnya aku bisa menepati janji untuk menjaga Nisa. Hidupku memang hancur, harga diriku di mata orang mungkin jatuh, tapi aku tak peduli. Yang terpenting, aku masih punya anakku. Dialah alasan aku kuat, dialah satu-satunya harta yang kupunya. Kini aku belajar satu hal, cinta tak boleh membutakan hingga mengorbankan darah daging sendiri. Aku mungkin kehilangan seorang pria, tapi aku menyelamatkan dunia kecilku yang bernama Nisa. Dan itu lebih dari cukup.
Malam setelah akad yang gagal itu, rumahku terasa begitu asing. Semua dekorasi yang belum sempat dibereskan seperti menertawakan kebodohanku. Balon, bunga, kain putih, bahkan pelaminan sederhana di ruang tengah kini hanya jadi saksi luka dan aib. Aku duduk di kursi sendirian, lampu temara menyinari wajahku yang bengkak karena menangis tanpa henti. Di kamar, Nisa sudah tertidur setelah histeris seharian, tubuh kecilnya kelelahan. Sesekali ia mengigau, menjerit pelan sambil menggenggam bantal erat-erat, seolah masih dikejar bayangan menakutkan. Hatiku hancur. Aku yang seharusnya melindunginya justru hampir menyerahkannya pada lelaki yang berwajah malaikat tapi berhati iblis. Aku ingin menjerit, ingin marah, tapi hanya air mata yang keluar. Pagi harinya, suasana tak kalah menyakitkan. Beberapa tetangga berdatangan, bukan untuk memberi semangat, melainkan melontarkan pertanyaan-pertanyaan menusuk. Jadi benar ya, calon suaminya begitu kelakuannya, bisik seorang ibu sambil menatapku iba. Kasihan anaknya, hampir jadi korban. Untung sempat terbongkar, jawab yang lain. Ada juga yang lebih kasar, makanya jangan buru-buru nikah, lihat dulu orangnya gimana. Kan malu kayak gini. Aku hanya bisa diam, menunduk. Aku tak sanggup menjawab. Hatiku perih mendengar semua itu, tapi lebih perih lagi ketika melihat Nisa bersembunyi di balik pintu kamar, menangis karena merasa disalahkan. Aku buru-buru masuk, memeluknya erat. Jangan dengar mereka, sayang. Kamu nggak salah. Yang salah itu dia, bukan kamu, ucapku sambil menahan tangis. Nisa mengangguk pelan, tapi matanya masih menyimpan ketakutan. Sore itu, ketika aku mencoba menenangkan diri dengan menjemur pakaian, suara knalpot motor berhenti di depan rumah. Jantungku langsung berdegup kencang. Dan benar saja, Arman berdiri di sana. Wajahnya kusut, matanya merah seperti kurang tidur. Ia berjalan mendekat dengan tatapan tajam. Kita harus bicara, katanya dengan suara berat. Aku mundur, tubuhku gemetar. Pergi dari sini, Arman. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Jangan pernah dekati aku atau anakku. Suaraku bergetar, tapi aku mencoba tegas. Arman tersenyum miring. Kamu pikir orang-orang akan percaya omongan anak kecil itu? Mereka kasihan sama kamu sekarang, tapi sebentar lagi semua nyalahin kamu. Kamu nggak bisa hidup sendirian. Kamu butuh aku. Kata-katanya membuatku ingin muntah. Aku nggak butuh kamu. Aku lebih baik mati daripada hidup sama orang sepertimu. Pergi sekarang juga, atau aku teriak panggil warga, teriakku nekat. Arman menatapku tajam, lalu tertawa dingin. Kamu pikir bisa lepas dari aku semudah itu? Aku sudah keluar banyak biaya buat kamu, buat anakmu. Aku nggak akan tinggal diam. Ia membalikkan badan, menyalakan motornya, lalu pergi dengan suara meraung panjang. Lututku lemas, aku jatuh terduduk di tanah sambil menangis. Malam itu aku tak berani tidur. Aku hanya duduk di samping ranjang Nisa, menggenggam tangannya, memastikan ia aman. Di dalam hati aku berdoa, semoga Allah melindungi kami dari keburukan pria itu. Keesokan harinya, aku mengumpulkan keberanian untuk menceritakan semuanya pada keluargaku. Mereka terkejut, marah, tapi juga mendukungku. Kakakku yang laki-laki langsung berdiri, wajahnya merah padam. Besok kita lapor polisi. Kita nggak bisa biarin dia bebas kayak gitu. Jangan takut, kami semua akan ada di belakangmu, katanya tegas. Aku mengangguk sambil menangis. Dalam hati,
Aku merasa lega karena akhirnya tidak sendirian. Hari itu juga kami pergi ke kantor polisi. Aku duduk di kursi pelapor dengan tangan gemetar, menceritakan semua kejadian. Nisa duduk di sampingku, menangis terseduh saat harus mengulang cerita traumanya. Tangannya menggenggam bajuku erat-erat, seolah kalau dilepas ia akan jatuh. Petugas mendengarkan dengan serius, mencatat setiap detail. Rasanya hatiku diremuk berkali-kali ketika mendengar langsung dari mulut Nisa bagaimana Arman masuk ke kamarnya, bagaimana ia mengancam, bagaimana ia berusaha menahan ketakutan sendirian. Air mataku terus jatuh, tapi aku harus kuat. Laporan akhirnya diterima, dan penyelidikan pun dimulai. Sejak hari itu, hidup kami penuh tekanan. Arman mulai mengirim pesan-pesan ancaman dari nomor tak dikenal. Kalau kamu terus melawan, aku pastikan hidupmu hancur. Atau, kamu kira polisi bisa melindungi kamu selamanya? Membaca pesan itu membuat tubuhku gemetar, tapi aku berusaha tenang di depan Nisa. Aku tidak mau ia tambah takut. Aku bahkan berhenti bekerja sementara, memilih menjaga rumah dan mengantar jemput Nisa ke sekolah setiap hari. Aku rela kehilangan penghasilan, asal anakku aman. Meski berat, ada satu hal yang menguatkanku, kedekatanku dengan Nisa semakin dalam. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu memelukku erat dan berbisik, "MAH, jangan tinggalkan aku ya." Kalimat itu menusuk jantungku. Aku mengecup keningnya dan menjawab, "Tidak, sayang. Mamah akan selalu ada buat kamu. Selamanya." Dari sanalah aku mendapat kekuatan untuk bertahan. Bulan berganti, sidang pertama akhirnya digelar. Aku duduk di ruang sidang dengan tangan gemetar, Nisa ada di sampingku ditemani pendamping anak. Ketika Arman masuk dengan rompi tahanan, jantungku berdegup kencang. Lelaki itu masih berusaha menatapku dengan penuh kebencian, seolah aku pengkhianat. Aku menunduk, tak ingin melihat matanya lagi. Persidangan berjalan alot. Arman menyangkal semua tuduhan, menyebut Nisa berbohong karena tidak ingin berbagi kasih sayang denganku. Namun bukti-bukti mulai bermunculan. Beberapa tetangga bersaksi pernah melihat tingkahnya yang aneh saat sering datang ke rumah ketika aku tidak ada. Ada juga rekaman pesan ancamannya yang kutunjukkan pada hakim. Semua semakin menguatkan cerita kami. Puncaknya adalah ketika Nisa harus bersaksi. Ruangan mendadak hening. Anak sekecil itu berdiri di depan hakim dengan tubuh gemetar, wajahnya pucat. Dengan suara lirih, ia menceritakan semuanya, bagaimana Arman masuk kamar malam-malam, bagaimana ia diancam, bagaimana ia takut menceritakan karena takut aku tidak percaya. Tangisnya pecah di tengah-tengah kesaksian. Semua orang yang hadir menunduk, beberapa bahkan meneteskan air mata. Hatiku remuk, melihat anakku harus menanggung beban seberat itu di usianya yang masih belia. Aku ingin memeluknya saat itu juga, tapi aku harus membiarkannya menyelesaikan kesaksiannya. Akhirnya, setelah berbulan-bulan sidang berjalan, hakim mengetuk palu. Terdakwa terbukti bersalah. Menjatuhkan hukuman penjara selama, suara itu terdengar seperti keadilan yang lama kutunggu. Aku menangis, memeluk Nisa erat-erat. Semua perjuangan, semua rasa takut, semua tekanan, akhirnya terbayar. Meski luka ini tidak akan mudah hilang, setidaknya keadilan berpihak pada kami. Setelah sidang usai, aku duduk di teras rumah bersama Nisa. Senja mewarnai langit, angin sore berhembus lembut. Nisa menyandarkan kepalanya di bahuku. "MAH, sekarang kita amankan?" tanyanya lirih. Aku mengusap rambutnya, tersenyum meski mata masih berkaca-kaca. "Iya sayang,
sekarang kita aman. Kamu nggak perlu takut lagi. Selama ada mamah, nggak akan ada yang bisa sakitin kamu. Aku menatap langit yang mulai gelap. Dalam hati aku bersumpah, tidak akan pernah lagi membiarkan cinta membutakan logikaku. Tidak akan pernah lagi mengorbankan kebahagiaan anakku demi keinginan pribadi. Aku kehilangan banyak hal, harga diri, kepercayaan sebagian orang, bahkan rasa cintaku hancur lebur. Tapi aku masih punya Nisa. Dan itu lebih dari cukup. Dialah alasan aku bertahan, dialah satu-satunya cahaya dalam hidupku. Meski perjalanan ini berat, kami akan melaluinya bersama. Sebab cinta seorang ibu dan anak jauh lebih kuat daripada luka apapun. Aku tahu, seiring waktu, luka ini akan sembuh, meski bekasnya tetap ada di hati kami. Yang penting, kami bisa melanjutkan hidup dengan lebih kuat, tanpa bayang-bayang monster yang hampir menghancurkan segalanya. Dan aku percaya, selama aku menggenggam tangan anakku, tak ada badai yang tak bisa kami lewati.